Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Petri di sini di channel YouTube Petri. Oke, salam pendidikan. Sesuai janji Bu Petri mau menjelaskan tips dan trik untuk lolos dalam seleksi SEAKIS Research Grants. Sekarang tadi Bu Petri sudah posting untuk info SEAKIS Research Grant 2021 karena Bu Petri sebagai penerima atau grantee SEAKIS Research Grant 2020. Sebenarnya tipsnya mau kita ikut lomba apapun, seleksi event apapun, seleksi terpenting pertama itu apa? Yang pertama, ikuti aturan. Mau kalian seleksi lomba Inobel, lomba SEAKIS Research Grant kayak gini kan. Jadi ikuti panduan. Kalau di panduan maksimal 20 halaman, Bapak Ibu jangan buat 50 halaman, panitia nggak akan baca proposalnya. Jadi pertama, ikuti aturan penulisan. Kalau formatnya ada, ikuti sesuai format. Jadi kedua, jumlah halaman jangan melebihi batas. Kalau sudah dikatakan maksimal 20 halaman, tadinya 50, pangkas habis. Jangan lebih dari 20 halaman. Bila perlu 19 atau 18 halaman itu sudah maksimal. 15 itu idealnya. Ketiga, berfokus pada latar belakang, karena permasalahan kita yang akan kita sajikan itu terlihat pada latar belakang gitu kan. Kalau kita mau meneliti, jadi permasalahan penelitian yang kita angkat itu akan ada di latar belakang, itu terlihat jelas. Nah, poin keempat tips dari Bu Petri itu adalah kita ada tema, pilih salah satu tema yang sesuai dengan yang akan Bapak Ibu teliti gitu. Namanya proposal hanya bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi tema dari yang dipilih harus sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia. Panitia minta literasi. Literasinya literasi sains, ya jangan literasi numerik gitu kan, istilahnya nggak nyambung dong kalau yang diminta dengan yang diikut sertakan. Jadi wajar kalau nggak lolos seleksi gitu. Jadi tinggal pilih, mau computational thinking boleh, mau pilih literasi boleh gitu. Dan tips terakhir kelima, hati-hati dalam alokasi anggaran. Maksimal itu 5 juta Bapak Ibu alokasikan, jangan 5 juta semuanya Bapak Ibu alokasikan buat software gitu. Software misalnya untuk install software gitu kan, atau pembelian Arduino 5 juta. Akhirnya dana itu nggak tepat sasaran. Jadi ada alokasi penggunaan dana maksimal, ikuti ketentuan itu. Kalau diminta 50%, 50%. Itu tips singkat dari Bu Petri. Sekarang ayo kita buka ke panduan SRG 2021. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kan ada info terkait SEAKIS Research Grant untuk 50 proposal terpilih bagi guru IPA, Fisika, Kimia, dan Biologi di Asia Tenggara. Kali ini Bu Petri akan kita lihat dari link ini, kita akan melihat ada panduan SEAKIS Research Grant untuk 2021. Di situ Bapak Ibu bisa pahami pedoman untuk membuat tata cara. Ikuti saja prosedur dari sini. Di sini kita fokusnya ke seleksi proposal gitu kan. Jadi proposal ini sebenarnya ada tema, makanya tadi di grup WA di informasi yang dibagikan itu ada ini ya, call for proposal submission for primary to secondary science teacher. Di sini akan ada 50 penerima dana hibah untuk penelitian. Temanya Digital Transformation of Science Learning Innovation. Dengan tema yang pertama Digital Skill and Digital Literacy, Science Learning Media Cyber. Yang ketiganya Cyber STEM, keempat ada Computational Thinking, kelima Science Learning During Pandemic, dan yang keenam Global and Digital Citizenship. Nah, Bapak Ibu mendaftarnya pada link berikut ini. Ini saya kopikan di deskripsi box pada video ini. Dan untuk ini ada proposal boleh bahasa Indonesia petunjuknya, dan pendaftaran pada bit.ly SRG 21 gitu kan. Di sini untuk bahasa Indonesia, ini untuk bahasa Inggris. Ada 2 versi petunjuk. Ini untuk kontak personnya. Ini setelah kita download akan tampil seperti yang di sini kan, tadi sudah muncul panduan SEAKIS Research Grant 2021. Jadi dipahami panduannya dulu. Untuk membuat
Di sini kan keluar panduan ini untuk bagaimana kita menulis proposal. Ya, nama proposal dari bab 1 sampai dengan bab 5 ya Bapak Ibu. Proposal 1 sampai bab 3. Nanti setelah terpilih baru dilakukan penelitian untuk melanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Ini ada yang bisa dipilih kalau mau mengangkat literasi boleh, media, cyber STEM gitu kan. Ini sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Pendaftaran pada http://bit.ly/srg21 in Indonesia ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang terpilih akan mendapatkan 5 juta rupiah di sini. Gitu. Ini jadwal pelaksanaannya. Sekarang mulai untuk proposal paling lambat diingat catat ya, tanggal 12 Maret 2021. Kemudian kalau Bapak Ibu terpilih, di situ akan ada pengumuman di bulan April atau bulan Mei. Nanti setelah lolos seleksi akan menandatangani kontrak di sini untuk pelaksanaan SRG 2001 dari bulan April sampai bulan Oktober untuk pelaksanaan penelitiannya. Jadi workshopnya pada minggu keempat bulan April. Nanti ada revisi, ini tahapan-tahapan yang dilalui sampai pada seminar SRG 2021 di akhir tahun. Sistematikanya ini loh yang paling penting Bapak Ibu. Di bab halaman judul, biodata pengusul, halaman pengesahan, kemudian ikuti alur dalam membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka pikir di sini ya. Terus di berikutnya nggak usah buat bab 2, lanjut aja. Kedua, tinjauan pustaka apa gitu kan, rujukannya, terus metodologi penelitian, lanjut sampai ke jadwal penelitian, terus ke lampiran. Ingat, jangan terlalu banyak halaman, usahakan jangan lebih dari 20 halaman. Nah, dalam membuat rancangan RAB itu juga harus melihat kondisi, karena 50% itu barang habis pakai. Jangan 5 juta semua 5 juta hanya untuk software, jangan. Jadi kalau pembelian HP, gadget misalnya, atau perangkat yang habis pakai itu kayak pulsa, itu jangan lebih dari, kalau 5 juta jangan lebih dari 2,5 juta gitu. Ini ada aturan pemakaian yang dipahami. Untuk perjalanan, kalau misalnya perjalanan dinas dengan tiket tuh maksimal 15%. Dan kalau mau pakai publikasi, lokakarya itu hanya boleh maksimal 25-35%. Jadi hati-hati di pengelolaan keuangan karena akan diaudit dan dibuat laporan. Ini cover depannya harus seperti ini, SEAKIS Research Grant, proposal penelitian SEAKIS Research Grant. Ini ada judul penelitian Bapak Ibu, nama pengusul, di sini ada instansi. Nah, gini, ini foto sampulnya, terus ikuti format seperti ini. Jadi jangan diubah formatnya karena kita mengikuti seleksi harus sesuai dengan format dari SEAKIS ya. Jadi sampai ke format biodata. Ada yang nanya, Bu Petri anaknya sendiri atau rame-rame? Ini dananya 5 juta. Kalau mau rame-rame ya dibaginya rame-rame, kalau mau sendiri anak sendiri. Kalau Bu Petri pengalaman sendiri ya. Ini penjelasan dari panduannya. Contoh proposal Bu Petri lampirkan pada deskripsi box ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, tadi Bu Petri sudah jelaskan untuk panduan dari SEAKIS Research Grant 2021. Sekarang di deskripsi box Ibu Petri ada penjelasan dari contoh proposal yang Bu Petri kirim. Jadi proposal itu sudah sampai kepada rancangan anggaran. Jangan melebihi 5 juta. Kalau ketentuan 5 juta ya jangan lebih 5 juta. Ini bisa jadi referensi Bapak Ibu gitu. Karena awal mula SEAKIS Research Grant dulu hanya menerima 10 orang. Dulu di awalnya dulu 10 orang terpilih ini menerima sekitar 15 juta ingat saya. Terus turun jadi 10 juta dan saat ini jadi 5 juta. Tapi dengan 5 juta, waktu angkatan Bu Petri ada 40 penerima. Guru Indonesianya ada 30 apa 38, dari negara lain ada dari Malaysia dan dari negara lain gitu kan. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Kalau 50 paling tidak 40 kuota untuk Indonesia gitu kan. Nah, ayo silakan dimanfaatkan kesempatan untuk penelitian. Silakan Bapak Ibu, monggo dipelajari dari kolom deskripsi box ini gitu kan. Untuk contoh proposal Bu Petri yang Ibu sampaikan sebelumnya ada, Bu Petri kan mengembangkan e-magazine dengan software 3D Page Flip 3D Page Flip. Dengan aplikasi itu mengembangkan untuk PJJ kimia. Jadi berfokus pada PJJ kimia dengan menggunakan produk yang Bu Petri buat itu. Nah, jadi nggak usah Bu Petri ini satu karya itu, yaitu yang Bu Petri kirim untuk
guru dedikatif, inovatif, dan inspiratif juga dari e-magazine itu, dan lolos penelitian SEAKIS Research Grant 2020 ya. Itu memang kesempatannya fokus di tahun 2020 kemarin, fokus di situ. Kalau penelitian Bu Petri di 2019 itu ya beda lagi, buku digital ada di kolom deskripsi book pada Inobel 2019. Jadi mau lombanya simposium, mau Inobel, mau apapun dalam 1 tahun ya produknya itu. Waktu di 2020 fokusnya juga 1 produk. Nah sekarang 2021 memang lagi mengembangkan apa ya, computational thinking juga sebenarnya, tapi untuk event lomba yang lain lagi. Oke, semoga bermanfaat. Salam pendidikan.